bisa dengan PPD. Perhitungan bobot nilai seleksi tambahan bakal calon kepala desa Dalerun tahun 2020 Kecamatan Ropesan, Kabupaten Rotendao. Nomor 1. Nama bakal calon Inel Tobias Malela, Sarjana Pendidikan. Penentuan bobot nilai. Pertama, penilaian pengalaman kerja. Pengalaman kerja di situ diberi simbol SV1, BV1, dan hasilnya diperoleh SV1 kali BV1. Nah, untuk Inel Tobias Malela SV1 diberikan bobot nilai 3 dengan alasan kategori unsur teknis. Bukti fisiknya SK Guru Honor. Dan sehingga total pengalaman kerja SV1 kali BV1 maka 15, poinnya 15. Untuk tingkat pendidikan dari Inel Tobias Malela SV2. SV2 dari panitia memberikan poin 5. Dan untuk SV3 kami berikan kepada Inel Tobias Malela Sarjana Pendidikan dengan poin 6 dengan alasan atau kategori usianya di bawah 60, artinya 25 sampai 59. Karena Inel Tobias Malela berusia 35 tahun. Bukti fisiknya KTP dan KK yang panitia lihat. Jadi total bobot nilai yang diperoleh oleh Inel Tobias Malela Sarjana Pendidikan adalah 42 secara keseluruhan. Nomor 2. Maksi Supriyadi Syokani Sarjana Pendidikan. Pengalaman kerja diberikan SV1-nya poin 3. Alasannya kategori unsur teknis. Dibuktikan dengan SK Guru PKD. Kemudian tingkat pendidikannya diberi bobot poin 5. Kategori sarjana. Bukti fisiknya ijazah terlampir. Usia, bobot usia diberi nilai 6 karena di bawah usia 60. Hanya 25 sampai 59. Usia Maksi Supriyadi Syokani adalah 31 tahun. Bukti fisiknya KTP dan KK. Yang ketiga, Nolce Sudianto Pelo Sarjana Sains. Pengalaman kerja diberikan bobot 3 dengan alasan kategori unsur teknis. Dibuktikan dengan SK Guru Honor. Dan tingkat pendidikan diberi poin 5. Kategori atau alasannya sarjana. Pendidikan sarjana, ijazah sebagai bukti fisik terlampir. Usia di bawah 60 tahun atau 25 sampai 59. Terbukti dengan KTP dan KK, maka usia yang panitia tahu adalah 36 tahun. Yang keempat, Yori Sundiardi Fangida. Pengalaman kerja diberi bobot 3 dengan alasan masuk dalam kategori unsur teknis. Bukti fisik yang dilihat adalah mantan SK perangkat desa tahun 2004 sampai 2007. Tingkat pendidikan diberi bobot 3 dengan alasan kategori SMA. Bukti fisiknya ijazah terlampir. Untuk bobot nilai usia di bawah 60 tahun atau 25 sampai 59, maka diberi poin 6 karena diketahui bukti fisik KTP yaitu beliau berusia 36 tahun. Yang ke-5, Bartolens Kos. Pengalaman kerja diberikan bobot 3 karena masuk unsur teknis. SK bukti fisiknya SK perangkat desa. Tingkat pendidikan diberi bobot 3, bukti fisiknya ijazah SMA.
usia diberi bobot 6 atau poin 6 karena usianya di bawah 60 tahun, yaitu 43 tahun bukti fisik KTP. Yang keenam, Buce Esau Bing. Pengalaman kerja diberikan bobot 2. Bukti fisik, alasan kategori unsur pelaksana. Bukti fisik yang dilihat adalah mantan SK pegawai TKD yang ada terlampir. Kemudian tingkat pendidikannya SMA, maka diberi bobot 3, ijazah terlampir. Dan usia di bawah 60 tahun atau 25 sampai 59 tahun, maka diberi bobot 6 karena sesuai dengan bukti fisik yang dilihat Buce Esau Bingu berusia 38 tahun. Maka total poin yang diperoleh oleh Buce Esau Bingu adalah 31. Saya ulang lagi, total bobot nilai dari yang pertama. Saya ulang lagi, yang pertama secara keseluruhan. Yang pertama Email Tobias Malik 42 secara keseluruhan. Maksi Supriyadi Siokain Sarjana Pendidikan 42. Norce Sudianto Pelo SSI Sarjana Sains 42. Yoris Yuliardi Fangida 36. Bartolens Kos 36. Buce Esau Bingu 31. Penempatan peringkat. Peringkat 1 ditempati oleh 3 orang. Yang pertama Email Tobias Malik Sarjana Pendidikan, Maksi Supriyadi Siokain Sarjana Pendidikan, Norce Sudianto Pelo Sarjana Sains. Peringkat 2 ditempati oleh 2 orang atas nama Yori Suliati Fangidai dan Bartolens Kos dengan nilai 36. Dan peringkat 3 ditempati oleh Buce Esau Bingu dengan total bobot nilai 31. Jadi, calon kepala desa sesuai dengan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon kepala desa menetapkan calon kepala desa dari hulu di Kecamatan Rute Selatan, Kabupaten Rotendao tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Email Tobias Malilak Sarjana Pendidikan. Yang kedua, Maksi Supriyati Siokain Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, Norce Sudianto Pelo Sarjana Sains. Yang keempat, Yori Sunliarti Fangidai. Yang kelima, Bartolens Kos. Oleh sebab itu, oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini saya sebagai panitia menetapkan kelima bakal calon menjadi calon kepala desa, menjadi calon kepala desa yang akan mengikuti kompetisi dalam mengikuti pertandingan, yaitu beberapa tahapan-tahapan selanjutnya. Oleh sebab itu, dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa, saya menetapkan untuk kelima ini menjadi calon kepala desa dari hulu tahun 2020. Demikian saya sebagai panitia Bupati Desa Kalihulu, kalau hari ini sudah menetapkan dari bakal calon 6 orang dan harus kami tetapkan menjadi 5 calon kepala desa Kalihulu tahun 2020. Sebab itu saya mengimbau dan mengajak kepada kelima calon kepala desa untuk bisa berperan aktif dalam mengikuti tahapan, dan selanjutnya nanti saya mengharapkan untuk kelima calon kepala desa dalam menjalankan visi dan misi ke depan ketika
terpilih, maka dalam setiap visi ke depan untuk bisa mensejahterakan masyarakat, membangun bagi pembangunan secara fisik yang ada di Desa Galiholu, dan saya mengajak juga kepada kelima calon kepala desa yang terpilih untuk bisa mengiring dalam pemilihan dari tahapan demi tahapan dan tetap bekerja sama dan tetap santun dalam berdemokrasi dan tetap untuk menjaga kebersamaan satu dengan yang lain. Itu menjadi harapan kami sebagai panitia Pilkades Desa Galiholu tahun 2020.